Generasi milenial bikin vlog sudah biasa ya, pejabat negara bikin vlog. Sekarang tidak terlalu luar biasa juga sebenarnya. Tetapi tetap saja menarik, karena dipastikan gayanya khas dan tak kalah seru dengan vlog milenial. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk yang cukup banyak membuat vlog. Berada di Bendungan Jati Barang. Kita sekarang ada di area Waduk Three Gorges Dam. Kita sekarang ada di Rawapening. Ya, kita sekarang ada di Rawapening ya. Pak Bas membuatnya selama 5 tahun terakhir ini, sejak diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri PUPR. Di Kementerian PUPR, Pak Bas juga bukan orang baru. Tercatat sudah 40 tahun ia mengabdi untuk Indonesia sebagai PNS. Walau usianya tak lagi muda, yakni 65 tahun, Pak Bas tak mau kalah dengan kaum milenial. Banyak kera di sana, di hutan-hutan. Untuk itu green belt-nya kita tanami dengan pisang, dengan buah-buahan, khusus untuk menyediakan makanan bagi satwa-satwa yang ada, terutama kera di sini. Video blognya tersebar di beberapa platform media sosial. Vlog Pak Bas biasanya diisi beragam aktivitas selama menjalankan tugas sebagai menteri, sehingga topik pembahasannya tak lain adalah hasil kunjungan kerjanya. Pertama kali Pak Bas membuat vlog di tahun 2017 saat tengah berada di negeri Tiongkok, ketika mengunjungi bendungan terbesar di dunia, yakni Bendungan Three Gorges. Bendungan yang dibangun selama 12 tahun ini berkapasitas tampung 700 miliar meter kubik, diperuntukkan sebagai pengendali banjir di Sungai Yangtze, serta pembangkit listrik sebesar 22.000 MW. Kita sekarang ada di area Waduk Three Gorges Dam yang dibangun selama 17 tahun dan sekarang menjadi dam mungkin yang hydroelectric power terbesar di dunia dengan 32 turbin, masing-masing turbin mengenerate sekitar 700 MW. Panjang dari dam sendiri sekitar 2.300 meter. Biayanya sekitar 260 triliun. Inilah vlog kedua yang dibuat Pak Bas. Di vlog ini, Menteri Basuki tengah meninjau Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 2017 lalu. Peninjauan di Rawapening hanya berselang kurang lebih sepekan dari kunjungan kerja Pak Bas di Tiongkok pada akhir Maret 2017. Informasi pengelolaan danau yang ia serap di Tiongkok langsung diterapkan di danau alam ini. Danau ini merupakan salah satu dari 15 danau yang direstorasi Kementerian PUPR. Kita sekarang ada di Rawapening. Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang selama ini sangat-sangat sakit karena pertumbuhan eceng gondoknya. Ada beberapa program yang akan kita bikin di sini. Pertama sekarang yang dilihat di belakang kan sudah kelihatan ya, beberapa alat berat yang sedang memanen eceng gondok. Danau Rawapening pada tahun 2002 memiliki luas 2.670 hektar. Namun terus mengalami penyusutan, yakni pada 2015 hanya tersisa 1.850 hektar, di mana 820 hektar terdapat gulma eceng gondok. Penyusutan terjadi akibat sedimentasi
karena adanya perubahan tata guna lahan pada daerah tangkapan air, serta terjadinya pencemaran pada kawasan sekitar danau tersebut. Sekitar 2016 hingga 2017, Kementerian PUPR telah melakukan langkah pengendalian sedimentasi, di antaranya pengurukan danau dan pembangunan cek dam, pembuatan tanggul pembatas badan air danau, serta pengendalian gulma air dengan pembersihan eceng gondok secara rutin. Selain itu juga dilakukan penetapan zona sempadan danau guna menjaga fungsi dan fisik danau. Lalu, seperti apa tampilan Danau Rawapening setelah direstorasi? Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19.
Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Inilah wajah baru Danau Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Danau ini kembali cantik karena restorasi yang dilakukan Kementerian PUPR. Bahkan pada September 2017 lalu, Danau Rawapening menjadi arena ajang balap dayung di Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-14. Para peserta dari 19 provinsi menjajal keindahan Danau Rawapening dalam pertandingan cabang olahraga dayung tersebut. Menteri Basuki yang hadir pada partai final berkesempatan menyerahkan medali kepada atlet yang sukses jadi juara. Usai acara, Pak Bas menggunakan speedboat mengecek langsung perkembangan restorasi Danau Rawapening. Dan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini pastinya tak lupa mengeluarkan kamera dan membuat vlog dalam kunjungannya kali ini. Ini baru tahun pertama sudah bisa kita buktikan untuk lomba dayung Popnas 2017. Ya, kita akan programkan nanti 2018, mudah-mudahan juga sudah bersih semuanya. Kita akan tambah lagi alat-alat harvester dan sebagainya. Ya, ada beberapa alat untuk jika ada cek godok, termasuk nanti kita coba nanti yang alatnya masih baru. Mudah-mudahan kita belajar. Restorasi Danau Rawapening tentunya bertujuan untuk mendongkrak geliat pariwisata di kawasan ini. Selain pariwisata, danau ini memiliki peranan penting sebagai sumber air irigasi, pembangkit listrik, perikanan air tawar, hingga pengendalian banjir. Vlog kelima Pak Menteri Basuki ini cukup menarik, dilakukan di atas speedboat saat mengecek langsung proses restorasi danau. Vlog dipublikasikan pada September 2017 di kanal YouTube Kemenpu. Hingga saat ini lebih dari 3.000 penonton sudah menyaksikan aksi nyentrik Pak Bas. Berikutnya vlog Pak Menteri PUPR saat mengunjungi proyek bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat pada November 2017 lalu. Jalan berlumpur tak menyurutkan semangat Pak Bas untuk bekerja. Dengan setelan khas Kabinet Indonesia Kerja, Pak Bas meninjau perkembangan proyek bendungan ini. Dan yang terpenting, tak lupa Pak Bas mengenakan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan ini direncanakan sejak tahun 2006 oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan baru mulai kita kerjakan melalui APBN di 2015. Bendungan multifungsi ini nantinya menjadi pemasok air bendungan Kalimantong II yang sudah dibangun pada 1993 silam, sehingga mampu mengairi daerah irigasi lebih dari 6.000 hektar.
Diharapkan ketersediaan air pada lahan pertanian dapat dipenuhi sepanjang tahun. Dengan demikian, produksi pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat bertambah dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen. Bendungan Bintang Banu merupakan proyek nawacita Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air. Bendungan ini juga bermanfaat membendung aliran sungai Brang Rea, sehingga mengendalikan banjir ulangan periode 25 tahun sebesar 21,13 juta meter kubik. Pembangunan Bendungan Banu ini total menggunakan anggaran lebih dari 800 miliar rupiah. Vlog berjudul Bintang Banu 2017 ini dipublikasikan di kanal YouTube Kemenpu pada Desember 2017 lalu. Sudah lebih dari 5.000 orang menonton aksi Pak Bas di Bendungan Banu. Kunjungan kerja Menteri Basuki ini sekaligus menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa Barat yang ke-14. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR,
PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Torapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Saya ada di lapangan hoki Kompleks Gelora Bung Karno yang sedang direnovasi, rencana pembangunan bendungan Louis Keris di Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak vlog yang dibuat Pak Bas pada sejumlah kunjungan kerjanya. Yang satu ini tak kalah menarik, yakni vlog Menteri PUPR pada kunjungan kerjanya ke lokasi Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Dengan bergaya ala vlogger, Pak Bas kembali menarik perhatian masyarakat. Dalam vlognya kali ini, Pak Bas memperkenalkan secara singkat IKN baru. Ia juga menyampaikan informasi terkait perencanaan awal pembangunan ibu kota nantinya. Pak Bas memastikan pembangunan akan segera dilangsungkan sesuai arahan Presiden pada kuartal 4 di 2020. Kita sekarang berada di Desa Sepaku atau Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi rencana ibu kota negara yang baru. Kita akan melihat tentang alam yang sangat indah. Menjadi komponen perencanaan yang insya Allah akan kita mulai bangun pada tahun 2020, dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kita akan segera merencanakan ibu kota ini ibu kota yang smart metropolis. Terima kasih. Terima kasih. Vlog berdurasi 1 menit ini diposting di akun resmi Instagram Kementerian PUPR pada Januari lalu. Hingga saat ini, vlog Menteri Basuki telah ditonton lebih dari 25.000 kali dan mendapatkan 40 komentar dari warganet.
Berikutnya saat kunjungan kerja sang Menteri PUPR ke Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Januari 2018 lalu. Lagi-lagi Pak Bas tampil dalam video bloggingnya untuk menyapa warga Indonesia. Pak Bas yang tengah mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau lokasi program padat karya tunai irigasi di Desa Kersanegara, Ciberem, Tasikmalaya. Melalui program ini, sebanyak 160 petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air di Kecamatan Ciberem melakukan perbaikan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi ini mendapatkan air dari bendungan Cikunten. Kita berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ingin melihat pelaksanaan program padat karya Kementerian PUPR di bidang irigasi. Sekarang ini dikerjakan perbaikan saluran tersier oleh gabungan petani pemakai air di daerah irigasi ini. Sekarang bekerja kurang lebih 160-an orang yang bekerja setiap hari dari GP3A, Gabungan Petani Pemakai Air di irigasi ini. Kunjungan ini juga menandai dimulainya program padat karya tunai irigasi di 169 lokasi di kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Masing-masing lokasi mendapatkan alokasi Rp225 juta dengan rincian Rp195 juta untuk pekerjaan fisik, sementara Rp30 juta untuk tenaga pendamping. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Program padat karya memberikan banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya semakin banyak uang beredar di masyarakat, sehingga diharapkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat desa semakin baik. Vlog ini berjudul Menteri PUPR Padat Karya Kersanegara Tasikmalaya 2018. Dipublikasikan pada Januari 2018 di kanal YouTube Kemenpu. Video berdurasi 2 menit 41 detik ini telah ditonton sebanyak lebih dari 1.700 warganet. Ini dalam rangka pelaksanaan oleh Jaya Konstruksi. Tren vlogging memang tengah digandrungi banyak orang, berbagai kalangan mulai dari pelajar, kalangan profesional, hingga Presiden Joko Widodo juga diikuti oleh para menterinya. Sosok nyentrik Pak Bas pun tak mau ketinggalan dalam meramaikan tren vlogging di tengah masyarakat. Bukan untuk gaya-gayaan pastinya, melainkan untuk mengedukasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Tetap semangat kerjanya, semangat juga buat vlognya ya Pak Bas.